Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan satu pengumuman. Kami para masyayikh berdiskusi sampai keringetan kita berdiskusi. Masyayikh semua, sampai keringetan kita, berjam-jam kita berdiskusi. Untuk apa? Bukan untuk membicarakan diri kami, tapi membicarakan Anda, para tulab dan thalibah. Membicarakan masa depan dari Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah, supaya tidak ada yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai dina tau angkuna jari imam sholat jenazah. Jangan sampai pesuruh mimpin tahlil sugul daur nyatna. Jangan sampai diminta untuk menyampaikan takziah di kuburan atau di makam geger jengkuna. Jangan sampai. Tapi punya keyakinan dengan ilmunya, dia punya keyakinan dalam setiap keadaan dia bisa merespon dengan baik. Maka bagian dari apa yang kami sudah bicarakan adalah bahwa selain Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah yang sekarang sudah berjalan, kita akan membentuk satu bagian yang dinamakan Ma'had Ali Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syafi'iyah. Kenapa saya putuskan untuk membuka bagian yang namanya Ma'had Ali? Karena memang al-waqi', nah ini yang keempat tadi yang saya bilang, al-waqi' allamana wadallana ya ala annahu laisa kullu man yaltahil bil ma'had yuridu ayyakuna mutakhassisan fil ulum syariah. Kenyataan yang kami lihat bahwa ternyata tidak semua dari yang masuk ma'had itu memang betul-betul ingin fokus 100% untuk menjadi ahli dalam ilmu-ilmu agama. Tidak semuanya. Ada di antara yang masuk ma'had tetapi cita-citanya misalnya di universitas juga merangkap ingin menjadi ahli biologi, atau merangkap di IAIH ingin menjadi sarjana dakwah Islam ya. Lalu bagaimana di ma'had? Cari berkah katanya. Ada yang begitu. Mutakharijin ada yang begitu? Hah? Atau fokus? Karena itu maka kami akan menyiapkan Ma'had Ali sama persis dengan Ma'had Darul Quran wal Hadis dari segala sisi. Pakaiannya sama, cara mengajinya sama, komplek belajarnya juga sama, masyayikhnya juga sama. Yang membedakan adalah ada sedikit mungkin kitabnya ya, akan ditingkatkan sedikit dalam beberapa hal. Satu. Lalu yang kedua, statusnya sebagai mahasiswa Ma'had Ali, dia memiliki legalitas yang persis sama dengan perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah. Jadi nanti yang masuk Ma'had Ali itu dia fokus
maka ketika selesai dia mendapat gelar yang diakui oleh negara sama statusnya dengan yang dari UIN, dari IAIH, dari Universitas Hamzan Wadi, dari manapun, sama-sama sarjana penuh legal formalnya, dan bisa mendapatkan akses ya, untuk melanjutkan kemana, untuk mencari kerja. Kalau memang perlu mencari kerja dengan ijazah itu sepenuhnya itu sama dan setara. Kalau Ma'had Ali itu nanti sistemnya benar-benar berdasarkan kompetensi. Jadi kalau tidak lulus ya tidak lulus, karena dia betul-betul dalam proses yang betul-betul mengedepankan kafaah ilmiah. Masing-masing insya Allah saling melengkapi ya. Dan nanti yang Ma'had Ali dengan yang bukan Ma'had Ali terus bersama-sama. Harapannya ketika kita sudah sampai pada titik tertentu nanti, kualitas dari yang masuk di Ma'had sudah benar-benar bisa tertata dengan baik, bisa memiliki dasar-dasar ilmu-ilmu, bisa baca Quran paling tidak dengan baik, bisa kenal huruf, bisa menginsya yang pokok-pokok, dan bisa memahami dasar-dasar, maka kita berharap nanti semuanya mudah-mudahan menjadi Ma'had Ali insyaallah. Nanti kalau sudah sampai di sana, Ma'had Ali, Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyatis Syafi'iyah. Tidak ada yang sudah ada dikurangi, tidak ada yang hilang dari kelebihan-kelebihan yang sudah ada, bahkan insyaallah akan ada tambahan manfaat dan faedah yang lain. Ini bagian dari kita memahami al-waqi', yaitu tuntutan dari dakwah kita hari ini dan masa yang akan datang. Saya mengamanahkan kepada Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Salimul Jihad sebagai Amit dari Ma'had Ali insyaallah. Saya sebagai musyrifnya, Amirul Ma'had sebagai naibul musyrif, kami akan mensupervisi, memberikan arahan agar mudah-mudahan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah ada Tuan Guru Haji Dr. Salimul Jihad, Tuan Guru Dr. Haji Said Ghazali, ada Tuan Guru Dr. Haji Abdul Aziz, ada Tuan Guru محاضرة الذكرى الحولية الستين سيلقيها شيخ المعهد دار القرآن والحديث الشيخ الأستاذ الدكتور الكياهي الحاج محمد زين المجدي، فعليه أن يتفضل مشكورا. Bismillah wa bihamdih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdal hamidin hamdal syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin, imamil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyah
على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. حضرة المكرمة أمنا الحبيبة الأستاذة حجة سيتي روحون زين الدين عبد المجيد متعنا الله بطول حياته. حضور المشايخ الكرام وفي مقدمتهم عميد المعهد ومشايخ المعهد ومسؤولي المنظمة الجمعية جمعية نهضة الوطن دينية إسلامية الموقرين حافظهم الله ورعاهم وأعانهم وثبتهم. فضيلة الشيخ عطية مبعوث الأزهر الشريف بمعهد دار القرآن والحديث المجيدية الشافعية بمؤسسة تعليمية حمزة ودي، الله يحفظه ويرعاه ويديم لنا نفعه وبركته. حضور الطلاب والطالبات، جموع المتخرجين والمتخرجات مع أولياء الأمور مع الآباء والأمهات والحفل الكريم، الحمد لله والشكر لله. الحمد لله على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان، على نعمة الحياة، على نعمة الصحة، وعلى نعمة الأخوة، وعلى نعمة أننا أسرة واحدة في نهضة الوطن دينية إسلامية، وعلى نعمة معهد دار القرآن والحديث المجيدية الشافعية. أدام الله معهدنا في خير ولطف وعافية، وجعله منار العلم والتقى، ويجعله ملاذ الطلاب والطالبات، وجعله أمنا وأمانا لكل من له رغبة في الخير، ولمن له رغبة في العلم، ولمن له رغبة في الدعوة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح بمعهدنا الخيرات والبركات لهذا الوطن، للوmbok Timur بأخص الخصوص، ولنوسا Tenggara Barat، ولإندونيسيا، وللعالم أجمع، وما ذلك على الله بعزيز. آمين آمين يا رب العالمين. فأهنئكم أيها المتخرجون، وأهنئكم أيتها المتخرجات على تخرجكم من المعهد هذا اليوم، التخرج الذي يعني أنكم أنهيتم وأكملتم دراستكم في المعهد، وأصبحتم على الأقل نظريا وإن شاء الله عمليا أصبحتم من المعهديين، أو بعبارة أخرى يا مشايخ ممن لهم حق في إضافة قيها في akhir asma'ihim. Dengan lulus di ma'had ini, maka anak-anakku semuanya adalah anak-anak, adalah generasi yang telah sah untuk disebut sebagai ma'hadiyin, yaitu yang intisab kepada Ma'had Darul Quran wal Hadis, dan bolehlah di akhir namanya itu ditulis Kiha. Alhamdulillah. Fa kasyekhil ma'had uhani'ukum bi hadha najah
wa uhanni'ukum bi annakum asbahtum mutakharrijin wa mutakharrijatil ma'had, wa nahnu masyayikhal ma'had la nadakhiru juhdan wa la nabkhulu wus'an fi an nadu Allah subhanahu wa ta'ala daiman lakum bil falah wan najah fi mustaqbalikum al bahir. Kami, saya sebagai Syekhul Ma'had dan semua para masyayikh, tak henti-hentinya, tidak kurang-kurang, insyaallah terus mendoakan anak-anakku semua, para mutakharrijin dan mutakharrijat, untuk menapaki mustaqbalakum, masa depan kalian yang insyaallah cemerlang, insyaallah penuh dengan kemanfaatan untuk diri kalian, para mutakharrijin, mutakharrijat, dan juga untuk seluruh umat, seluruh nahdiyin, dan seluruh bangsa Indonesia insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'dal hamdi wat tahni'ah udzakirukum ayyuhal mutakharrijun wal mutakharrijat bi anna al-ilma amanah. Al-ilmu ni'matun, famin haits innahu ni'matun yajibu an nashkuraha, walakin al-ilma aydan amanah, wa min haits innahu amanatun fayajibu alaina an nuaddiya hadhil amanah ahsana ta'diyatin. Setelah bersyukur kepada Allah dan menyampaikan selamat kepada al-mutakharrijin wal mutakharrijat, termasuk al-mutafawwiqin wal mutafawwiqat, yang merupakan bintang-bintang kelas dari alumni Ma'had angkatan ke-60, termasuk al-hufaz wal hafizat, termasuk juga tahniah kepada para orang tua semua yang telah bersedia untuk menitipkan anaknya selama beberapa tahun untuk kami didik. Setelah tahniah ini, saya ingin pesankan kepada para mutakharrijin dan mutakharrijat bahwa ilmu itu punya dua sisi. Dari sisi dia adalah nikmat, dan tidak ada nikmat yang lebih bagi seorang muslim selain dia diberikan ilmu, yahdihi ilal khair. Dia dikasih ilmu yang membuatnya tahu jalan kebaikan. Kalau sudah ada ilmu, maka sata'ti an-ni'am mutataliyat, akan datang nikmat-nikmat yang lain. Kalau sudah ada nikmat ilmu, disusul dengan nikmat-nikmat yang lain. Bahwa ilmu selain dia merupakan nikmat, wa ma a'zamaha minan ni'am, nikmat yang hebat luar biasa, yang karena itu wajib kalian syukuri dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, saya senang tadi menyimak sambutan dari wakil mutakharrijah. Fa insyaallah yang telah mewakili tadi, insyaallah itu mencerminkan semua para mutakharrijah. Syairnya bagus, penyampaiannya juga bagus, dan itulah seharusnya seorang mutakharrij dan juga mutakharrijah berilmu. Hani'an lakum, selamat untuk kalian semua para mutakharrijah. Dan saya lebih senang lagi, dan insya Allah semua masyayikh juga bahagia, senang, karena pada hari ini saya dapat buku yang ditajukkan Majmu'atul Abhas war Rasail,
kumpulan daripada artikel atau makalah, ya, kumpulan dari makalah ilmiah yang ditulis oleh para mutakharrij dan mutakharrijah. Saya baca sebagian, alhamdulillah. Inilah yang diharapkan oleh kami semua, Syekhul Ma'had, Amidal Ma'had, dan semua para masyayikh, juga orang tua kalian. Inilah yang diharapkan, kalian memiliki kafaatun ilmiah, ada kualitasnya. Saya baca mana talibah hijratul hikmah, mana dia? Inti Kifi, bangun. Alhamdulillah, lihat ini hijratul hikmah. Dia menulis asyarhul yasir li sholatit taisir. Beliau menjelaskan tentang sholatut taisir, sholawat yang ada dalam hizib, dengan makalah berbahasa Arab. Bagus bahasanya. Allah yaftah alaiki. Ijlisi. Hubbul watan minal iman. Faridah Rauhun Nufus. Mana Faridah? Kifi, bangun. Nah, ini Faridatur Rauhun Nufus. Dia menulis makalah Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Bahasa Arab, bukan bahasa Sasak, bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ijlisi. At-Tibyan fi Fadailil Quran, Muhammad Fatihul Kiram As-Sirah. Mana dia? Fatihul Kiram. Barakallahu fik. Anta allazi qara'al Quran, sah? Baik, alhamdulillah. Fatawa mukhtasarah fima yakhtassu bil mar'atil muslimah satriyah. Satariyah wala satriyah? Satriyah, aina satriyah? Mana satriyah? Hah? Mana dia? Alhamdulillah. Barakallahu fik. Fatwa-fatwa, penjelasan hukum terkait beberapa hal yang terkait dengan seorang perempuan muslim. Masya Allah, ini hebat. Supaya tahu kaum perempuan bahwa dia punya juga kewajiban-kewajiban untuk bisa melaksanakan beberapa hal yang khusus dengan kaum perempuan. Nih, bahasa Arab juga. Asyratu ahadits nabawiyah fi birril walidain li talibah Rina Munawwarah. Mana Rina? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Masyaallah. Al-mar'ah fi nazari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Yesi Afriani, talibah. Mana Yesi Afriani? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Tajul mar'ah. Hah? Tajul mar'ah hada? Baik Irmi Rusita. Mana? Alhamdulillah. Afatul Qulub, talibah Khudriyah. Mana dia? Ada hadir? Alhamdulillah, barakallah. Ma yanbaghi lil mar'atil muslimah li talibah Siti Maulida. Nah, hal-hal yang perlu disikapi oleh seorang perempuan muslimah. Mana? Siti Maulida mana? Alhamdulillah, barakallah. Mukhtasar al-haid wan nifas wal istihadah. Ini bahasan tentang haid, nifas, istihadah. Herdianti, mana? Alhamdulillah. Kita tepuk tangan untuk beliau-beliau semua. Saya lagi hitung. Ini yang laki-laki ada 1. Yang 10 ini perempuan semua. Masya Allah. Untung ada Fatihul Kiram, ya. Jadi fardu kifayah. Nih, luwe-luwe nih.
tertawa tapi tidak boleh kalah ya. Nah, jadi anak-anakku serta para mutakharrijah, sebagai nikmat ilmu itu disyukuri dan kami bersyukur alhamdulillah. Namun sisi kedua dari ilmu adalah dia amanah. Maka seluruh mutakharrij dan mutakharrijah wajib untuk mencari jalan mengamalkan ilmunya sebaik-baiknya. Cari jalan. Bukan hanya rezeki yang perlu dicari jalannya. Dalam makna makanan, minuman, uang, bukan hanya itu. Tapi mengamalkan ilmu itu juga wajib dicari jalannya. Karena sepanjang ilmu itu tidak diupayakan untuk dicari jalan untuk mengamalkannya, maka dia bisa berbalik nanti menjadi beban di akhirat. Maka usikum ayuhal mutakharrijun wal mutakharrijat ya, bi annakum bi an tajtahidu wa tajtahidna fi ijad as-subul li al-amal bi ilmikum. Cari jalan untuk bisa mengamalkan ilmu. Kalau para tulab dan tolibat bisa mengamalkan ilmunya, itulah kebahagiaan yang sempurna bagi kami semua. Para hadirin dan hadirat, mutakharrijin dan mutakharrijat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang dua hal. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang ilmu. Mengapa saya perlu menyampaikan tentang ilmu? Karena saya di ma'had. Dan ma'had itu telah dinamakan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh sebagai Darul Quran wal Hadis. Wa ma adraka mal Quran, wa ma adraka mal Hadis, itu adalah Manba'ul Ulum wal Hikam. Maka indama sama Maulana hadzal ma'had bi ma'hani Darul Quran wal Hadis, fa Maulana arada mimman yaltahiq bi hadzal ma'had ayyatahalla bil ulum wal hikam. Ketika Al-Maghfurlah Maulana Syekh menamakan ma'had kita Darul Quran wal Hadis, dan Al-Quran Hadis itu adalah sumber utama ilmu dan hikmah, maka Al-Maghfurlah ingin setiap yang bergabung, yang masuk ke dalam ma'had Darul Quran wal Hadis ini menghiasi dirinya dengan ilmu dan hikmah. Apa ilmu-ilmu yang penting bapak-bapak, saudara dan anak-anakku, tulab talibat, mutakharrij mutakharrijah, at-tullabul judud, aina antum? Irfa'u aydiakum. Angkat tangan, mana tullabul judud? Alhamdulillah. Talibat al-jadidat, mana yang baru? Talibat? Alhamdulillah. Saya menyampaikan bahwa penting bagi kalian untuk menghiasi diri dengan 4 hal. Tahallau wa tahfahamu arba'ata asya. Dari sisi ilmu, supaya kalian bisa menjalankan tugas berjuang membangun umat dan membangun bangsa. Yang pertama yang perlu untuk difahami, dikuasai adalah an-nassu. An-nassu itu artinya teks. Dan an-nassu yang paling penting untuk difahami tuntunannya, teks yang paling penting untuk difahami oleh para tulab talibat ma'had, mutakharrij mutakharrijah adalah Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar Al-Quran dengan baik anak-anakku.
Belajar Al-Quran itu tidak pernah ada akhirnya. Belajar tilawahnya itu tidak pernah ada akhirnya. Jangan karena ketika kita masih muda merasa fasih, maka pasti kefasihan itu akan dipelihara oleh Allah sampai tua. Tidak. Al-fasahatu bil mumarasah. Kefasihanmu adalah dengan pengamalanmu. Jadi kalau kalian para tulab talibat, mutakharij mutakharijah hari ini fasih membaca Al-Quran, tetapi kemudian ketika selesai di ma'had dia tinggalkan Al-Qurannya, dia jarang membaca Al-Qurannya, al-fasahatu satazul, kefasihanmu akan hilang. Al-fasahatu laisa hibatan mutlaqatan minallahi subhanahu wa ta'ala, wa innama tahassalat bil mumarasah wat tamarrun. Yang namanya kefasihan, apalagi yang utama membaca Al-Quran, itu bukan hadiah mutlak dari Allah yang akan tetap ada pada diri kita. Itu adalah sesuatu yang kalau tidak dijaga maka dia akan hilang. Maka mutakharij mutakharijah, anak-anakku semua, tetap baca Al-Quran, tetap belajar Al-Quran, tetap ketika membuka Al-Quran maka sadari betul bahwa kita ini adalah fi mauqif al-faqir ilallah. Kita ini bukan apa-apa di depan Al-Quran. Semakin kita merendahkan diri di depan Al-Quran, semakin mulia Allah Ta'ala akan letakkan kita. Karena itulah maka guru kami Fadilatul Imamil Akbar Syekhul Azhar Syarif, ketika banyak orang mengagumi beliau sebagai Syekhul Azhar, banyak yang memuliakan beliau karena sebagai Syekhul Azhar. Apa kata Fadilatul Imam? Wallahi, saya punya cita-cita, arji ila qaryati wa u'allimul atfal Al-Quran. Saya punya cita-cita kembali ke desa saya dan mengajarkan anak-anak kecil belajar Al-Quran. Itu Syekhul Azhar. Karena itu saya pesan betul kepada anak-anakku, selain kewajiban sebagai seorang muslim, lebih lagi adalah karena Anda itu alumni Ma'had Darul Quran wal Hadis yang nama sekolahnya ada tulisan Darul Quran. Maka jangan sampai ada terdengar bahwa alumni Ma'had tidak bisa baca Al-Quran dengan baik. Jangan sampai terdengar bahwa ada alumni Ma'had tidak bisa membaca suratul Fatihah dengan baik. Ini asasiat. Lalu kemudian setelah Al-Quran, belajarlah tentang sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu belajarlah tentang ijma' an-nusus atau al-ahkam al-mujma' alaiha, yaitu yang diijma'kan oleh ulama itu pahami juga teksnya. Karena setelah Al-Quran, hadis, ijma' itu yang ketiga. Kuasai itu. An-nas, menguasai Al-Quran, hadis, dan ijma'. Lalu yang kedua adalah al-aqlu atau al-mantiqu. Kuasai, pahami ilmu berpikir yang logis, ilmu menalar. Karena semua ulama itu adalah orang-orang yang ahli
di dalam logika. Tidak ada orang yang ulama-ulama termasuk Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang setengah alim dalam logika, apalagi tidak mengerti logika, tidak ada. Semuanya ahli-ahli logika. Kenapa? Karena kalau teks yang tadi yang pertama itu tidak dapat dinalar dan dipahami dengan baik, maka pasti akan terjadi kesalahpahaman. Maka belajar. Kan di Ma'had belajar mantik. Kelas? Apa mantik kita sekarang? Hah? Apa mantiknya? Risalatul Mantik. Tidak baca lagi As-Sulamul Munawwarah? Masih? Kalau dulu kita belajar Sulamul Munawwarah, kan di situ disebutkan apa katanya itu di pembukaan itu tentang hukum belajar mantik. Apa katanya? Fabnus Salahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi ay yu'lama wal qaulatul masyhuratus sahihah jawazuhu li kamilil qarihah mumarisis sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ila sawabi. Muallif dari Sulamul Munawwarah mengatakan bahwa mantik itu penting. Bagi siapa? Mumarisil kitab, mumarisis sunnati wal kitab, yang sudah tahu teks itu tadi. Maka teks itu tidak bisa dia maknakan sekedar untuk tabarrukan. Dia baca Al-Quran tabarrukan, sekedar untuk mendapatkan pahala membaca. Tidak boleh. Bagi tulabul ilm tidak boleh. Kalau bagi orang awam yang memang punya keterbatasan, maka bolehlah dia belajar Al-Quran, baca Al-Quran tabarrukan untuk dapat pahala, 1 huruf dapat 10 pahala, kemudian mendapatkan syafaat dan berkah-berkah yang lain. Tapi untuk talibul ilm, Al-Quran itu liyadabbaru ayatihi, supaya dipahami, dan itu memerlukan ilmu al-mantik, logika. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam itu punya satu kitab khusus yang dia namakan Mi'yarul Ilm fil Mantik, timbangan ilmu. Kalau tidak cocok sama timbangan ini, itu bukan ilmu. Kira-kira seperti itu. Apa isi Mi'yarul Ilm? Hukum-hukum logika, supaya kalau kita baca Quran kita bisa sampai pada makna yang benar, supaya kalau kita baca hadis kita bisa mengistimbat hukum yang benar dengan logika. Kemudian yang ketiga yang saya minta anak-anakku dan semua tulab talibat mutakharij mutakharijat untuk bisa menguasainya dengan baik, memahaminya dengan baik adalah al-lughatu, bahasa. Wa bi akhasil khusus al-lughatal arabiyyata li'annaha lughatul Quran wa li'annaha lughatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Dan di dalam al-lughah itu ada hukum-hukum yang mengatur supaya logika kita juga benar. Di dalam bahasa itu ada Syekh Said, Dr. Said Rajul Usuli. Aina antum? Syekh Said kan? Naim oleh Syekh Said. Kan kemarin baru khatam Luma di sini ya? Hah? Mana yang dapat ijazah Luma? Mana? Kok banyakan yang perempuan? Hah? Kan di dalam usul fiqh itu ada dijelaskan tentang ada dalalatul alfaz, ada segala macam, mulai dari mantuk, mafhum. Mantuk ada yang mutabaqah, kemudian ada yang apa itu tadammuniyah, ada iltizamiyah, kemudian mafhum, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah, ada fahwal khitab, dalilul khitab, lahnul khitab, dan segala macam. Ada murakkab, mufrad, ada mujmal, mubayyan atau mufassal. Itu semua penting untuk dikuasai.
Supaya apa? Supaya ilmu itu betul-betul dapat difahami dengan baik. Lalu yang keempat yang perlu dipahami oleh para mutakharrijah ba'dan nassi wal aqli wal lughati huwa al-waqi'. Al-waqi' artinya adalah ma na'ishu fihi, yaitu realitas atau dunia kita hari ini. Pahami betul, pahami tentang tantangan dakwah, supaya 3 hal yang sebelumnya ada itu bisa diturunkan dengan baik ke dalam realitas kehidupan. Apa yang memang menjadi masalah masyarakat hari ini itu yang diselesaikan. Jangan bahas masalah siwah denara dengan ngurusnya nengke, walaupun ada di kitab. Bukan berarti masalah itu tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya pada masanya. Tapi hari ini kalau tidak ada masalah itu tidak usah dibahas. Misalnya di dalam kitab ada pembahasan panjang lebar tentang ahkamur riqi, hukum perbudakan. Sekarang sudah tidak ada perbudakan. Boleh dipelajari tapi secukupnya. Jangan dihabiskan umur. Jangan dibahas di pengajian-pengajian hukum perbudakan. Budak itu ada segala macam. 1B ada mukatab, ada segala macam. Umul walad dan terus sampai habis bermajelis-majelis membahas tentang perbudakan pada saat hari ini sudah tidak ada perbudakan. Al-waqi', pahami. Para masyayikh al-ma'had ini banyak sekali yang ahli-ahli fikih dan usul fikih. Selain ahli tafsir hadis, ahlul lughah, banyak sekali. Tanya kepada beliau-beliau tentang al-mustajadat wan nawazil, perkara-perkara baru yang belum ada di kitab tapi sekarang menjadi permasalahan umat. Itu yang wajib antum nih, ayyuhal mutakharrijun wal mutakharrijat, wajibukum wa alaikum an tajidu hululan li hadhil masyakil al-waqi'ah al-mu'asyah. Wajib ada jawabannya. Dulu orang berdagang itu barang namanya ijab kabul, ya, ijab kabul langsung ada kelihatan. Sekarang yang diperdagangkan itu barang-barang tidak kelihatan, tidak bisa dilihat dengan ain, tetapi dia mu'tabar karena digunakan, dipakai, ditransaksikan banyak sekali. Ada namanya mata uang, kripto namanya, banyak segala macam. Apa hukumnya kripto? Harus tahu. Loh, di narak li kitab. Iya, memang di narak li kitab. Masa selaku harus di alat li kitab? Kalau semua sudah diselesaikan oleh ulama terdahulu, apa tugas Anda hari ini? Likulli zaman rijal wa likulli rijal zaman. Setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Jadi tulab wa talibat, maka saya senang tadi di sini, masya Allah, saya baca ada hal-hal yang memang menjadi masalah atau hal yang perlu kita ketahui. Di sini ada misalnya tentang posisi perempuan dalam Islam. Bagus, karena Islam itu seringkali dianggap menindas kaum perempuan. Tidak benar. Pada masa Rasul banyak kaum perempuan yang hebat dengan ilmunya. Di antaranya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan banyak as-sahabiyat. Ada di sini pembahasan tentang hubbul watan minal iman. Bagaimana kita memandang negara bangsa ini. Jangan sampai karena nasnya terbatas, karena ilmu mantiknya tidak cukup, karena kemampuan penguasaan bahasanya kurang, lalu dia
salah memahami kenyataan hari ini. Dia bolak-balik di dalam kitab-kitab tentang politik Islam zaman dulu. Dia buka kitab-kitab Imam Al-Mawardi, Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Imam Baqillani, dan imam-imam yang lain. Loh, tidak ada tulisannya tentang tanah air, tidak ada pembahasan tentang republik, tidak ada pembahasan tentang negara bangsa. Maka berarti ini tidak boleh. Kesimpulan sebagian bahwa Islam itu hanya mengakui yang namanya sistem kekhalifahan, karena itu yang disebut di dalam kitab-kitab. Dia tidak paham bahwa para fuqaha menyebut al-khilafah karena huwa au hiya li'anna al-khilafata hiya nizamus sa'id al-wahid fil alam al-islami dzakal yaum. Kenapa yang dijadikan sebagai sebutan itu sistem Islam itu khilafah? Karena itu yang ada zaman dulu. Jadi fungsi dari faqih adalah tausiful waqi'. Dia menganalisa realitas. Tidak mungkin kita bisa menemukan pembahasan tentang jumhuriyah, republik di kitab-kitab zaman dulu karena tidak ada sistem itu. Bukan berarti itu tidak boleh. Paham ya? Ini hubbul watan minal iman. Jadi kalau dulu ijtihadnya para ulama adalah menggunakan sistem khilafah, berjalan lalu dijelaskan hukum-hukumnya di dalam kitab. Sekarang ijtihad kita sebagai bangsa Indonesia, negara ini sistemnya adalah jumhuriyah, republik, dan kita berjalan di situ. Alhamdulillah, sistem ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Maka kalau kita sudah punya kesepakatan ini, jangan cari-cari kesepakatan yang lain. Dalam kitab fikih ada judul enggak? Judi online ada enggak? Hah? Tidak ada. Dalam fikih yang lama ada pinjol enggak? Pinjaman online enggak ada. Ada apa lagi? Ada bank enggak seperti sekarang ini? Enggak ada. Ada koperasi simpan pinjam enggak? Enggak ada. Tapi ini diciptakan oleh manusia sebagai bentuk mereka membangun transaksi-transaksi keuangan, maka sikap kita adalah harus ada pandangan hukum terhadap apa yang ada. Karena itu ketahui betul-betul tentang realitas. Ini 4 hal anak-anakku yang kalau kalian menguasainya dengan baik, keempat-empatnya itu seperti 4 sisi dari murabbak, dari segi 4 yang akan membentuk frame berpikir. An-nassu wal aqlu awil mantiq wal lughah wal waqi'. Dengan memahami 4 hal ini, maka mutakharrijah insyaallah akan bisa terus memberikan manfaat untuk umat, untuk masyarakat. Dan jalan untuk memahami yang 4 ini dinarak langana selain belajar. Belajar. Selesai ma'had itu bukan berarti annakum anhaitum dirasatakum madal hayat, tidak. Saya pun masih terus belajar. Saya terus belajar. Terus baca buku, terus membaca karangan-karangan para ulama, ijtihad-ijtihad para ulama, membaca Al-Quran, membaca hadis, merenungkan fatwa-fatwa, berusaha memahami terus. Karena memang itulah sebagai seorang muslim ya, apalagi sebagai ma'hadi, la yushbi'uhu illal ilm. Tidak boleh merasa kenyang kecuali dengan ilmu pengetahuan.
belajar. Itu yang pertama saya sampaikan tentang ilmu pengetahuan, karena mutakharijah ini adalah alumni ma'had. An-nassu wal mantiqu wal lughatu wal waqi'. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang perjuangan. Mengapa saya sampaikan tentang perjuangan? Karena mutakharijah ini adalah harapan kami untuk bisa meneruskan perjuangan NWD. Sanggup meneruskan perjuangan? Sanggup meneruskan perjuangan? Talibat sanggup? Mutakharijah? Ini harapan kami. Dan untuk berjuang tentang perjuangan ini mulai dari yang keempat tadi, al-waqi', tentang Indonesia kita, tentang NTB kita, tentang dunia Islam hari ini. Pahami itu semua. Sebagaimana ilmu itu punya syariatnya. Apa syariat ilmu? Ada 6. Kalau kata ulama kan, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika am majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa irsyadu ustadin wa tulu. Itu syariatnya ilmu itu 6. Arti syariat itu adalah jalan, rutenya, jalurnya, supaya ilmu itu kita dapatkan dengan baik. Ilmu ada syariatnya, perjuangan juga ada syariatnya. Dan dalam semua tingkatan kita berbangsa dan bernegara itu ada syariatnya. Undang-undang dasar, konstitusi Pancasila. Sebagai seorang muslim ada syariatnya, Quran, hadis. Sebagai orang Sasak ada juga syariatnya, dalam arti hal-hal yang kita pedomani, yang baik-baik. Kalau yang tidak baik tidak usah. Adat-adat yang baik silahkan dipedomani sebagai seorang Sasak yang tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Kalau yang bertentangan tinggalkan jauh-jauh. Demikian pula kita dalam berorganisasi itu juga ada syariat. Perjuangan itu juga ada syariatnya. Ada cara-cara yang harus kita tempuh supaya perjuangan kita itu sampai kepada hasil maksud, tidak berputar-putar seperti keledai yang diikat di alu itu. Kalau cara orang Arab dulu, di alu. Jadi kalau mau giling tepung orang Arab itu, alunya itu diikat ke keledai. Keledai itu muter dia tok tok tok, karena dia muter naik turun alu itu, tak tok tak tok tak tok tak. Jangan sampai kita seperti keledai itu. Kita merasa mutar tapi tidak sampai kemana-mana. Syariat yang paling utama di dalam berorganisasi itu adalah mengetahui tugas dan fungsi masing-masing. Tugas dan fungsi masing-masing. Yang tugasnya di lajnah dakwah ditunaikan dengan baik. Bagaimana dakwah NWD ini bisa tersebar? Ya ummun naf. Yang di ma'had, para masyayikh juga paham tugasnya, yaitu tarbiyat al-jil at-tayyib al-mubarak.
yang di wilayah, yang di daerah, yang di cabang, semua tahu. Yang memimpin, yang dipimpin tahu sebagai pemimpin apa yang dia harus lakukan, sebagai yang dipimpin apa yang harus dia tunaikan. Dalam fikih tidak hanya ada ahkamul imam, tapi ada juga ahkamul makmum. Artinya apa? Penting untuk mengetahui sebagai makmum itu apa yang harus dia kerjakan. Kalau makmum lompat ke depan, rusak sholat jemaahnya. Itu syariat di dalam berorganisasi. Kalau syariatnya tidak ditunaikan, tidak akan sampai kepada tujuan. Yang terjadi fitnah, masalah, beban. Dan Al-Maghfurah Maulana Syekh sudah berulang-ulang menyampaikan kompak, utuh, bersatu. Tuh syariatnya berorganisasi. Apa syariat berorganisasi? Kompak. Apa syariat berorganisasi? Kompak. Pada saat ulang tahun Darul Muttaqin, saya baca sedikit tentang wasiat Al-Maghfurah di hizib. Wasiyatun, bismillahirrahmanirrahim, auladi al-awfiya wa talamizati al-ukhala, inna akramakum indi anfa'ukum li nahdatil watan wa inna syarrakum indi adarrukum bi nahdatil watan fasabiru wa rabitu wa jahidu ila akhir al-wasiyah. Hanya ada satu wasiat itu di dalam hizib. Sisanya sholawat, sisanya doa, sisanya surah-surah Al-Quran. Ada satu wasiat. Wa wada'ahu jami'ul hizb fi akhiril hizb liyakuna khatimatan wa liyakuna miskan, supaya itu menjadi akhir yang dilihat, supaya menjadi penutup yang terbaik. Wasiat itu adalah panggilan beliau kepada kita. Wahai murid-muridku yang setia dan cerdas. Mengapa disebut setia? Ya karena memang perjuangan membutuhkan kesetiaan. Kalau tidak ada kesetiaan, sia-sia kecerdasan. Itu pesan Al-Maghfurah Maulana Syekh. Karena itu saya minta kepada tulab, talibat, mutakharrijah, ya, an tafhamu jayyidan wa ta'u jayyidan hadhil asya, supaya kecerdasan itu berbuah keberkahan, supaya kecerdasan itu membawa kepada kebaikan berorganisasi, supaya kecerdasan itu membawa kepada kemanfaatan. Kita berorganisasi ini kan seperti meletakkan batu bata satu. Untuk itu perlu kesetiaan. Supaya NWDI ini yang telah resmi sejak 23 Maret 2021, ketika saya bersama Tuan Guru Haji lalu Muhammad Zainuddin As-Sani menandatangani bersama kesepakatan islah pada 23 Maret 2021.
yang diantara isinya adalah bahwa Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Wathon diniyah Islamiyah kedua-duanya bersama-sama meneruskan perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Yang artinya adalah ibarat seekor burung, supaya dia terbang tinggi maka sayap NW dan NWDI itu harus terus terkepak. Jadi perjuangan Nahdlatul Wathon itu supaya terus maju, ya dua organisasi yang melaksanakan amanah perjuangan itu bersama-sama. Kita di salah satu sayap itu, namanya sayap NWDI. Harus selalu terkepak, maju terus. Jangan maju terkepak, sebentar habis itu diam sayapnya, tidak bisa terbang tinggi. Bahkan kalau ada satu yang lemah, satu harus memperkuat. Syukur kalau kedua-duanya bergerak seirama, seayunan, insya Allah. Nah, ini dua hal yang saya sampaikan kepada mutakharrijah. Yang pertama tentang 4 hal yang kalian terus harus pelajari, mulai dari asasiyatnya, yaitu an-nusus Qur'aniyatan, Nabawiyatan, ijma'al ummah, aqwal ashabi Rasulillah, aqwal al-a'immatil mujtahidin, lalu al-mantiq, ta'rifun, ahkam, al-aql, bagaimana berpikir lurus, jangan belau bedaya dan tahu kenan dengan, kalau bahasa sasa tidak bisa menyelesaikan masalah karena tidak tahu mana ujung mana pangkal. Dia tidak tahu mana sabab mana musabab. Yang musabab dia pikir sebab, yang sebab dia kira musabab, rusak. Paham, berpikir yang logis. Yang ketiga, al-lughah, berbahasalah. Tingkatkan kemampuan bahasa kalian anak-anakku. Berbahasa Arabnya harus terus diasah. Bahasa yang lain juga kalau bisa Inggris atau Mandarin atau apapun silahkan. Li'anna al-lughata silahul qaum. Bahasa itu senjata dari suatu bangsa. Kenapa bangsa barat itu sampai sekarang bisa terus maju? Karena mereka berhasil menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dunia. Itu senjata. Karena bahasa itu membangun struktur kita berpikir. Lalu yang keempat adalah al-waqi', fahami kebutuhan umat hari ini dan yang akan datang. Jangan tinggalkan masalah umat. Kalau ada umat yang datang kepada kalian, anak-anakku, para mutakharrijah, terus nebeketoan, dia bertanya tentang suatu masalah yang memang ada, jangan diremehkan. Jangan mengatakan, "Duh, si Doni lain-lain doang, dendek wah, ketan-ketan ngono-ngono." Enggak boleh. Kalau memang kita belum tahu solusinya, amhilhu, minta waktu. Oh, tiang perlu untuk mikir. Nanti sida balik 2-3 hari lagi. Lalu kontak masyayikh, diskusi dengan teman, baca kitab supaya ada solusi. Ini saya sampaikan karena saya menjumpai di beberapa tempat. Alhamdulillah, alumni ma'had bukan hanya di Lombok, bukan hanya di Sumbawa, bahkan di Kalimantan, bahkan di Sulawesi, bahkan di Kepri, bahkan di sebagian Pulau Jawa, dengan membawa nama alumni ma'had, mereka menjadi rujukan bagi umat. Orang datang ke dia bertanya, alhamdulillah.
Jangan biarkan yang bertanya itu pulang dengan tangan kosong. Kasih dia solusi atas masalahnya. Kalau belum bisa kasih solusi, hibur dia. Lalu kemudian carikan jawaban agar dia bisa menjalani hidupnya itu dengan baik. Inilah yang dapat saya sampaikan anak-anakku dan para mutakharrijah. Wa uhanni'ukum thaniyan wa aftakhir bikum kulluna masyayikhukum naftakhir bikum, hatta Syekh Atiyah, beliau tadi di depan ngobrol dengan saya, beliau mengatakan alhamdulillah alumni Ma'had ini tidak kalah kualitasnya dengan alumni di luar negeri sana. Sebagian tidak apa-apa ya, alhaqna bihim ikhwanahum, gitu kan. Mudah-mudahan yang sebagian itu bisa narik temannya yang lain ya. Tapi ini adalah apresiasi dari beliau bahwa ada bibit-bibit dari Ma'had Darul Quran wal Hadis, insyaallah akan menjadi pemimpin umat ke depan. Saya ada masanya, seperti yang saya sampaikan tadi, likulli zaman rijal wa likulli rijal zaman. Tuan Guru Haji Yusuf ada masanya, Tuan Guru Haji Huda, masyayikh ada masanya semua. Ketika kami telah menyelesaikan amanah kami, maka kalian semua yang akan meneruskan amanah. Siap? Alhamdulillah. Terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan satu pengumuman. Kami para masyayikh berdiskusi sampai keringetan, kita berdiskusi ya. Masyayikh semua sampai keringetan, kita berjam-jam kita berdiskusi. Untuk apa? Bukan untuk membicarakan diri kami, tapi membicarakan Anda, para tulab dan thalibah. Membicarakan masa depan dari Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah, supaya tidak ada yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai dena tahu angkunnya jari imam sholat jenazah. Jangan sampai pesuruh memimpin tahlil sugul daur nyatna. Jangan sampai diminta untuk menyampaikan takziah di kuburan atau di makam geger jengkuna. Jangan sampai. Tapi punya keyakinan dengan ilmunya, dia punya keyakinan dalam setiap keadaan dia bisa merespon dengan baik. Maka bagian dari apa yang kami sudah bicarakan adalah bahwa selain Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah yang sekarang sudah berjalan, kita akan membentuk satu bagian yang dinamakan Ma'had Ali Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah. Kenapa saya putuskan untuk membuka bagian yang namanya Ma'had Ali? Karena memang al-waqi', nah ini yang keempat tadi yang saya bilang, al-waqi' allamana wa dallana ya ala annahu laisa kullu man yaltahil bil ma'had yuridu ayyakuna mutakhassisan fil ulum syariah. Kenyataan yang kami lihat bahwa ternyata tidak semua dari yang masuk ma'had itu memang betul-betul ingin fokus 100% untuk menjadi ahli dalam ilmu-ilmu agama. Tidak semuanya. Ada di antara yang masuk ma'had tetapi cita-citanya misalnya di universitas juga merangkap
ingin menjadi ahli biologi atau merangkap di IAIH, ingin menjadi sarjana dakwah Islam, ya. Lalu bagaimana di Ma'had? Cari berkah, katanya. Ada yang begitu. Mutakharijin ada yang begitu? Hah? Atau fokus? Karena itu, maka kami akan menyiapkan Ma'had Ali sama persis dengan Ma'had Darul Quran wal Hadis dari segala sisi. Pakaiannya sama, cara mengajinya sama, komplek belajarnya juga sama, masyayikhnya juga sama. Yang membedakan adalah ada sedikit mungkin kitabnya, ya, akan ditingkatkan sedikit dalam beberapa hal. Satu. Lalu yang kedua, statusnya sebagai mahasiswa Ma'had Ali, dia memiliki legalitas yang persis sama dengan perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah. Jadi nanti yang masuk Ma'had Ali itu dia fokus, maka ketika selesai dia mendapat gelar yang diakui oleh negara sama statusnya dengan yang dari UIN, dari IAIH, dari Universitas Hamzah Wadi, dari manapun, sama-sama sarjana penuh legal formalnya, dan bisa mendapatkan akses, ya, untuk melanjutkan kemana, untuk mencari kerja. Kalau memang perlu mencari kerja dengan ijazah itu sepenuhnya itu sama dan setara. Ma'had Ali ini nanti terbatas, memang betul-betul nanti akan diuji, diseleksi dari yang masuk pertama, mungkin beberapa, mungkin 20-30 orang, nanti kita lihat yang nanti akan di Ma'had Ali, lalu akan mengikuti pelajaran, sehingga kalau memang tidak mau merangkap, ya sudah, memang tidak perlu merangkap, karena itu ijazahnya sudah diakui penuh. Tapi ada bedanya juga. Nah, ini perhatian. Saya tanya sama Syekh Ayuddin, bagaimana ujian Ma'had kita selama ini? Ada yang tidak naik kelas atau rosip bahasanya, atau semuanya lulus? Itu saya tanya Tuan Guru Ayuddin. Kata Tuan Guru Ayuddin, alhamdulillah semuanya lulus. Begitu Tuan Guru Ayuddin ya? Alhamdulillah semuanya lulus atau diluluskan. Nah, yang diluluskan ini harus banyak-banyak cium tangan sama saya. Kalau Ma'had Ali itu nanti sistemnya benar-benar berdasarkan kompetensi. Jadi kalau tidak lulus, ya tidak lulus, karena dia betul-betul dalam proses yang betul-betul mengedepankan kafaah ilmiah. Masing-masing insya Allah saling melengkapi, ya. Dan nanti yang Ma'had Ali dengan yang bukan Ma'had Ali terus bersama-sama. Harapannya ketika kita sudah sampai pada titik tertentu nanti, kualitas dari yang masuk di Ma'had sudah benar-benar bisa tertata dengan baik, bisa memiliki dasar-dasar ilmu-ilmu, bisa baca Quran paling tidak dengan baik, bisa kenal huruf, bisa menginsya yang pokok-pokok, dan bisa memahami dasar-dasar, maka kita berharap nanti semuanya mudah-mudahan menjadi Ma'had Ali insya Allah. Nanti kalau sudah sampai di sana, Ma'had Ali, Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyatis Syafi'iyah.
Tidak ada yang sudah ada dikurangi, tidak ada yang hilang dari kelebihan-kelebihan yang sudah ada. Bahkan insya Allah akan ada tambahan manfaat dan faedah yang lain. Ini bagian dari kita memahami al-waqi', yaitu tuntutan dari dakwah kita hari ini dan masa yang akan datang. Saya mengamanahkan kepada Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Salimul Jihad sebagai Amit dari Ma'had Ali, insyaallah. Saya sebagai musyrifnya, Amirul Ma'had sebagai Naibul Musyrif. Kami akan mensupervisi, memberikan arahan agar mudah-mudahan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah. Ada Tuan Guru Haji Dr. Salimul Jihad, Tuan Guru Dr. Haji Said Ghazali, ada Tuan Guru Dr. Haji Abdul Aziz, ada Tuan Guru banyak ya, masyayikh, Tuan Guru Hudatullah, semua ya, nanti akan disesuaikan. Kami semua insya Allah akan menjadikan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Ma'had Darul Quran wal Hadis kita. Kalau dalalatul mantuq ya, dalalatul mantuq ini mungkin tadammuniyah ya. Jadi kalau ada rumah, sebagaimana kata rumah itu menunjuk kepada keseluruhan, maka kata rumah itu juga bisa menunjuk kepada pintunya atau jendelanya. Kenapa? Pintu jendela itu bagian dari rumah besar itu. Sebagaimana Ma'had Darul Quran wal Hadis menunjuk kepada keseluruhan Ma'had Darul Quran, dia juga menunjuk kepada Ma'had Ali, karena Ma'had Ali itu insyaallah bagian dari Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah. Ini yang dapat saya sampaikan. Ashkurukum wa uhani'ukum sanian. Wa saya mau kasih hadiah nanti lil mutafawiqin mutafawiqat walil hufaz wal hafizat. Nanti saya akan berikan melalui Tuan Guru Haji Ayudin sebagai apa beliau ini? Katibul Ma'had. Katibul Ma'had, alhamdulillah. Ya, ini sebagai penghargaan saya kepada mutafawiqin mutafawiqat al-hufaz wal hafizat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga anak-anakku semua diberikan kekuatan, keistiqomahan, kesetiaan untuk terus meneruskan perjuangan NWDI. Kita lihat al-maghfirullah Maulana Syekh sahib hadzal maqam wa sahib hadzal musalla wa sahib hadzal majlis al-mawjud fi hadzal musalla alladhi sallahana wa zawwadana ya, bil aslihah wa azzat allati takfi bal aksar minal kifayah limuwasalat al-jihad wa da'wah yang telah beliau tinggalkan untuk kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars NWDI. Hadirin dimohon berdiri. Ihtiram.
انشورا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر. حيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.